Nah, yang pertama adalah zaman kesatria, the Age of Chivalry ya. Bangsa Eropa berkenalan dengan wewangian ketika tentara-tentara salib itu membawa hiasan dinding, karpet, rempah, garpu, bejana kaca, dan terakhir ini wewangian yang mereka kagumi dari umat muslim ya. Ketika mereka kembali ke istana mereka yang sangat kucel ya, tadi seperti yang sudah saya katakan, lembab, gelap, suram yang ada di Eropa ya, karena peperangan agama ini. Nah, kemudian permaisuri Zou di benteng Kristen Konstantinopel ya, yang sekarang menjadi Turki, itu mempekerjakan ahli wewangian istana atas kepercayaannya bahwa dupa wewangian itu dapat mengusir iblis ya, karena kucil kotor itu adalah sarang iblis anggapan mereka. Nah, dari sanalah kemudian praktik ini menyebar. Nah, bangsa Norman menaburkan bunga-bunga dan bergegas menuju ke lantai-lantai istana dan gereja untuk menjaga udara tetap harum dan dapat diterima. Tukang cuci meletakkan beberapa tangkai dan bungkusan lavender di sekitar kamar dan paket rempah-rempah yang memiliki aroma yang manis di antara spray. Aroma yang tidak begitu menyenangkan juga penting pada masa itu ya. Para satria ya, satria salib melakukan olahraga jousting, yaitu olahraga saling menghunuskan tombak dengan ujung yang tumpul sambil menunggangi kuda ya, demi mendapat perhatian wanita untuk aroma yang indah di sapu tangan mereka ya. Jadi mereka berlomba untuk mendapatkan wanita dari sapu tangan si wanita itu. Nah, karena ada praktik memegang sapu tangan ini di sini adalah salah satu bentuk dari menyimpan bau dan juga ingatan dari si pemakai si wanita itu. Nah, itu adalah zaman ksatria, di mana para ksatria berlomba untuk memperebutkan wanita yang ada di sana dan juga membawa hasil jarahan mereka, hasil perang mereka ke daerah benua Eropa yang saat itu kotor ya, saat itu sangat kelam sekali. Nah, kemudian masuk ke zaman alkemis ya, zaman alkimia. Nah, setelah perang salib maka muncullah sebuah tragedi yang luar biasa sekali di daerah Eropa, yaitu terjadinya wabah hitam atau the Black Death ya. Dan pandemi-pandemi itu dari tahun 1347 sampai 1351 ya. Oleh karena itu penggunaan produk-produk aromatik juga mengalami pertumbuhan ya. Ini kita bisa lihat seperti zaman sekarang ini ya, di mana pandemi-pandemi yang menewaskan banyak sekali orang, itu aromaterapi juga mengalami pertumbuhan. Nah, pada saat itu terdapat kepercayaan bahwa wabah penyakit dapat menyebar ketika menghirup udara kotor, sehingga praktek membersihkan tubuh seseorang dengan air kemudian menyelimuti tubuh dengan asap atau dupa dianggap sebagai pertahanan yang efektif terhadap wabah hitam itu ya, the Black Death. Akhirnya serikat untuk pasokan produk aroma mulai terbentuk di abad ke-12 dan juga ke-13. Nah, pada tahun 1268 serikat penjual sarung tangan ya, atau namanya Glover's Guild itu terkenal ya. Raja Henry pertama dari Prancis dan juga Inggris memberikan sebuah perisai yang sangat bagus ya, perisai heraldik yang pada dasarnya adalah perak dengan 3 sarung tangan merah dan sebuah kotak rempah emas dengan latar biru kepada serikat pembuat parfum ya, karena sangat dihargai sekali pembuatan aroma tersebut untuk menumpas dari udara kotor, udara yang menewaskan banyak sekali yang membawa wabah penyakit. Nah, sebuah piagam untuk sarung tangan parfum ya telah diberikan juga oleh Philip Augustus dari Prancis itu di tahun 1165 sampai 1223 ya, dan juga pada awal abad ke-11 1190 ya. Nah, saat itu Venesia sebagai pusat perdagangan itu yang sangat penting ya, yang ada di Eropa karena menghubungkan Eropa dan juga Timur Tengah ya. Nah,
Timur Tengah karena adanya hubungan yang sangat penting tersebut itu juga menjadi jalan yang dilalui oleh banyak rempah-rempah dan juga bahan-bahan aromatis untuk sampai ke Eropa karena ada perdagangan yang terletak di Venesia ini ya. Jadi jalur rempah, jalur aromatis itu juga semakin dekat ke benua Eropa. Dominasinya dalam perdagangan produk-produk ini berlangsung selama beberapa ratus tahun ya. Dan juga kita tahu kalau kaca itu mengalami kemajuan besar dalam perkembangannya di abad pertengahan itu ya di Eropa. Ditandai dengan kaca itu seperti batu kristal yang berhasil diproduksi dan disempurnakan atau kita kenal sebagai kristililo ya. Pada tahun 1400 ya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah penyulingan dari minyak dari tanaman aromatis ya, tanaman atsiri atau destilasi. Itu adalah sebuah seni yang sudah terkenal pada abad ke-11. Tetapi makalah Eropa pertama tentang penyulingan itu baru ditulis oleh Arlan dari Villanova ya. Itu di Katalonian itu sekitar abad ke-13, 1310 dan juga berbagai jenis sulingan alkohol itu mereka identifikasikan sebagai aqua vitae ya atau live, aqua vini itu wine ya, arak, kemudian ada aqua ardens ya atau burning waters. Dan buku tentang praktek ini nama bukunya adalah The Virtuoso Book of Distillation ya. Diterjemahkan itu ke bahasa Inggris ya. Itu dari versi aslinya bahasa Jerman di tahun 1500 oleh Jerome Brunswick dan juga oleh Lawrence Andrew pengarangnya. Nah, buku ini menjelaskan secara detail mengenai minyak esensial dari lavender, dari juniper, pinus, rosemary ya. Si Arlan dari Villanova ini juga menunjukkan minat pada pemandian belerang ya atau pemandian sulfur di Montpellier ya. Dan sekitar masa itulah bahan baku wewangian raw material fragrance itu menjadi sangat jaya dan pusat produksinya itu terletak di Grasse ya di selatan Prancis dan mulai berkembang kuat hingga saat ini. Nah, seiring dengan si Arlan dari Villanova ini muncul juga beberapa nama alkemis ya, alkemis yang terkenal di abadnya itu seperti Roger Bacon ya. Itu yang menemukan bubuk mesiu di Eropa. Kemudian ada Raymond Lull dari Spanyol, Nicolas Flamel ya dari Prancis dan juga George Ripley dari Inggris yang menjaga api pengetahuan tetap hidup ya. Ya, kita tahu George Ripley itu sangat terkenal hingga sekarang ini yang juga merupakan salah satu pemikir yang hebat di saat itu. Nah, kemudian kita akan masuk ke zaman discovery ya atau zaman penemuan. Nah, abad ke-16 ke-17 itu menjadi masa maraknya eksplorasi dunia ya. Orang Eropa mulai melakukan eksplorasi ke belahan dunia yang lain. Didahului oleh pelayaran Columbus ya dari Italia ke Amerika. Kemudian juga ada John Cabot yang berasal dari Inggris. Nah, Verrazzano dalam pencarian Selat Utara ya tahun 1524 sampai 1528, sementara Cartier juga melakukan penjelajahan ke pantai Amerika Utara untuk mencari kekayaan ya. Pelaut utama Ratu Elizabeth ya, pelaut utama mereka yaitu Gilbert, Frobisher, Drake dan juga Raleigh itu mengarungi lautan untuk mencari pundi-pundi ya. Sementara Magellan ya yang terkenal kemudian Vasco da Gama itu mengarungi laut selatan sampai ke Indonesia ini. Semua aktivitas laut ini membawa kembali banyak sekali produk baru ke meja ke laboratorium di Eropa dan juga memperkuat koleksi-koleksi mereka yang sudah ada. Dan di ujung lain perjalanan para alkemis ini menanti untuk menambah gudang pengetahuan mereka ya. Jadi para alkemis ini sudah siap untuk mendapatkan ajaran baru dari belahan dunia mereka yang lainnya. Nah, alkemis istana yang kita kenal sebagai Giordano Bruno itu dari zaman Raja Henry ketiga ya di Prancis
tahun 1551 sampai 1589. Itu adalah seorang atomik yang mempunyai tulisan yang terkenal The Principles, Element, dan The Cause of Things di tahun 1590. Ya, kemudian juga ada Andreas Libavius ya, itu di tahun 1997 itu mengembangkan studi alkemis itu dari dua arah ya. Namanya yang pertama adalah Echeria, itu manipulasi dari materi, dan juga kimia persiapan dan klasifikasi bahan kimia. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian ada sedikit tambahan catatan saya ya. Pada tahun 1573 ya, Edward de Vere, pangeran dari Oxford, itu membawakan nggak hanya bungkusan beraroma ya, tetapi juga sarung tangan parfum dan juga jaket-jaket yang tidak berlengan ya, atau jerkins, kepada Elizabeth pertama ya. Barang ini kemudian secara bertahap itu menjadi sebuah keharusan di istana ya. Jadi satu keharusan, satu tradisi yang ada di istana Inggris. Nah, sekitar waktu ini buku dan juga manuskrip pertama yang menggambarkan teknik wewangian itu muncul, dan para ahli wewangian istana itu menjadi sorotan. Dua pengrajin terampil ya, perfumer dari rombongan perjalanan Catherine de Medici tahun 1519 sampai 1589 ke Prancis untuk menikahi Pangeran Henry yang kedua, itu merupakan ahli dalam kerajinan parfum dan juga ahli racun ya. Kemudian Diane de Poitiers, yaitu saingan dari Medici, itu dikatakan mencoba-coba dirinya dalam filter ramuan parfum dan juga racun ya. Nah, sebagai seorang dokter wabah ya, Nostradamus ya kita kenal ya, itu menggunakan pil kelopak bunga mawar sebagai paliatif ya, pereda dan juga bagian dari obat herbal untuk menghilangkan bau nafas dan membersihkan gigi ya. Resep untuk pil ini termasuk mawar merah itu yang dipetik sebelum subuh, serbuk gergaji dari cemara hijau yang segar, dari ini iris ya, salah satu aroma yang lumayan langka dan juga mahal yang ada di Inggris, cengkeh, kalamus, tiger lily, dan juga linalus, itu dicampurkan menjadi sebuah wewangian herbal yang sangat mutakhir ya. Selama berabad-abad, parfum telah memberikan jalan menuju kebahagiaan. Seperti sejarah itu, baunya memang gak berwujud dan juga sering berlalu ya. Sejarah dipenuhi dengan contoh-contoh orang ternama dan juga preferensi parfum mereka ya. Raja Prancis dan juga anggota istananya itu memanjakan diri di dalam penggunaan wewangian seperti Louis ke-10 ya. Louis ke-13 itu menyukai aroma neroli ya, berbahan dasar jeruk. Kemudian Louis ke-14 atau julukannya Raja Matahari itu dengan selirnya Madame de Montespan itu menggabungkan wewangiannya sendiri ya, belajar jadi perfumer sendiri. Kemudian Louis ke-15 itu mencurahi kekayaannya pada La Cour Parfumée ya, parfum istana dengan para selirnya ya, Madame de Pompadour, Madame Bari, di mana ada air mancur yang tidak lepas dari siraman keharuman ya. Ada juga cincin parfum, pomade kerawang, dan juga vinaigrette itu menemukan cara-cara baru untuk mengharumkan udara ya. Sangat dibutuhkan karena aroma tersebut bagian dari kekuatan dari salah satu tradisi yang ada di istana. Kemudian muncul juga aroma-aroma Valerian musk ya, dari mas deer ya, dari kijang musk, dan juga aroma dari civet ya, sejenis kucing ya yang mempunyai bau musky juga, itu juga disukai dan juga menjadi salah satu primadona pada zaman itu. Oke, itu sedikit pemaparan saya untuk 3 zaman. Ada zaman Age of Discovery, zaman penemuan, zaman alkemis, dan juga zaman kesatria. Untuk podcast selanjutnya kita akan membahas beberapa zaman ke depannya. Oke, terima kasih. Salam wangi buat teman-teman sekalian.